Sebenarnya harga MC include catering, include dekor, all in kalau gue. Jadi semuanya. kalau harga di gue itu biasa hampir 200 juta untuk MC, untuk Haris MC. Nuzul. Tapi itu dapat termasuk gedung, pelaminan, catering gitu. Kenapa jadi MC? Jujur nih. Iya dong. Kalau bahasa Jerman tuh bakatku butuh. Bakatku butuh bahasa Jerman. Karena kebutuhan. Dan gue mikir kayaknya gue udah MC wedding. Gue kasak-kusuk. Ya udah gue side job jadi MC wedding, dan pertamanya malah di international wedding, di Chinese wedding. Lari-lari ke sini. Gue akhirnya memutuskan untuk resign dan gue fokus di dunia ini. Jadi gue belajar otodidak, kesini, kenal sama Mas Gandhi, gue juga tetap belajar memposisikan diri. Memposisikan diri itu yang nggak ada kuliahnya, Mas. Ternyata YouTube gue itu dipakai buat newcomers di dunia MC wedding. Di saat gue ngasih upgrade ilmu ke orang, ngasih tips, gue juga harus mengimbangi diri gue untuk gue ngupdate diri gue juga, Mas. Okay. Dulu banyak orang yang minimal dari nonton YouTube gue, sekarang mereka sudah kayak jobnya tuh nggak berhenti gitu. Okay. Itu kayak membuat malah gue nggak takut, tapi menjadi sebuah kebanggaan buat gue, Mas. Gue minta siapin 1 tetes buat gua, biar gua bisa kasih warna di gelas lo. Cakep nih, kata-kata keren banget nih. Jangan takut untuk kita berbagi ilmu untuk membesarkan. Karena gue punya prinsip gini, Mas. Kalau gue pengen jadi orang besar, ya kita besarkan orang lain. Oke, selamat datang di Pranata Culture. Program ini, Pranata Culture akan mengundang teman-teman, sahabat-sahabat Pranata, atau peracara yang bergerak di industri pernikahan khususnya. Oke, kita akan ulas detailnya, tapi bukan dari segi teknis, bukan dari segi produk yang mereka jual atau mereka tekuni atau geluti, tapi justru kita ngebahas dari segi humanisnya. Kenapa mereka pilih industri itu atau bidang itu, emosional yang kebentuk di dalam menangani atau menekuni bidang itu. Dan kali ini kita sudah kedatangan tamu dari nun jauh di sana, Mas Haris Nuzul. Apa kabar? Siang, sore, atau sekarang sama siang ya? Selamat siang. Salaman dulu nggak nih? Ya, salaman lah. Wajib aja. Oke, Mas Haris ini lebih ke multitalenta ya, jadi cukup banyak keahliannya. Palu nggak gitu, ada, kan. Mas. Bener, palu nggak ada. Tergantung apa yang klien mau. Tapi jujur, saya pun pengacara pun juga belajar dari Mas Haris tentang public speaking khususnya, karena saya kenal beliau dan kami sering kerjasama Mas Haris sebagai MC di pernikahan, walaupun yang kadang-kadang dia jual bukan cuma MC. Sebenarnya harga MC include catering, include dekor, all in kalau gue. Jadi semuanya. kalau harga di gue itu biasa hampir 200 juta untuk MC, untuk Haris MC. Nuzul. Tapi itu dapat termasuk gedung, pelaminan, catering gitu. Jadi ke guanya paling 400.000, Mas. Oke, jadi siang ini kita akan ngobrol dengan Mas Haris, dan seperti teman-teman ketahui juga, Mas Haris juga punya Haris Nuzul Learning Center. Itu juga luar biasa ya. Selain dari MC, beliau juga mengajar ke beberapa instansi, bukan hanya untuk bisnis wedding. Jadi banyak hal yang dilakukan oleh Mas Haris. Tapi sebelum membahas kita lebih lanjut soal itu, pengen ngobrol dulu Mas Haris. Gimana Mas? Sebentar. Ini ada apa nih? Udah setup kayak gini nih. Terakhir gua kesini, ini tuh masih kantor, Mas. Emang masih kantor. Ini masih kantor, tapi sekarang sudah disulap. Ya, ini bagian dari kita harus adaptif, Bang. Itu yang kita bahas di bootcamp kemarin. Iya, benar-benar. Gue juga bilang kita harus adaptasi, kita harus mengikuti perkembangan zaman, pergeseran, apa segala macam. Bagian dari kita publikasi, ternyata digital. Itu penting ya? Era digital tuh sekarang harus kita ikutin. Kebetulan Pranata dari tahun 2005 tuh dulu untuk ya dibilang campaign ya, atau menaikkan exposure. Dulu gue pasang iklan di majalah, terus ya ikut exhibition segala macam. Ya itu tetap ya kita lakukan. Cuma kan medianya beda dan berubah caranya ya sekarang ya? beda, dan para pemerhati, saya bilang pemerhati industri ini kan juga berbeda ya. Salah satunya adalah ya bikin channel, dan ternyata ini juga menjadi media nih. untuk kita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang nih. Udah, topik itu nanti. Iya, sekarang topik gue lagi jadi host nih. Iya. Dibalik ya sekarang.
sekarang ya. Waktu kita nggak panjang-panjang, yang ngantri banyak. Asik. Ngantri Di bawah banyak. udah 4. Iya, nanti ada. Mungkin tayangnya kita bikin sebulan sekali, tapi sebenarnya yang ngantri di luar banyak. Ini Mas Aris satu keberuntungan dapat posisi yang awal-awal. Iya nih ya. Kembali ke pertanyaan. Gimana Mas? Kenapa jadi MC? Jujur nih. Iya dong. Kalau bahasa Jerman tuh bakatku butuh. Bakat kebutuhan saja. Karena kebutuhan. Basicnya tuh gue sebenarnya karyawan pabrik, Mas. Jadi gue tuh Senin, pabrik. iya. Berapa tahun nih? Gue kerja di pabrik itu dari Di pabrik itu sebagai karkol. buruh, Mas, serius, karyawan. Ya, karena Nggak ada hubungannya sama suara. Ternyata dia sebagai karkol gitu. Plat nomor gitu. Oh, bukan. Gue dari 2007. Jadi basicnya 2007. gue kuliah itu sekolah tekstil. Sekolahnya apa? Tekstil, Mas. Oke, tekstil. Sekolah kedinasan yang tidak ikatan dinas di Departemen Perindustrian. Oke. Sekolah terus? tinggi teknologi tekstil, jurusan teknik tekstil. Di Jakarta? Di Bandung. Di Bandung. Gue oke. kuliah di Bandung. Kemudian gue kerja waktu itu gue udah ngomong, gue udah ikrar gue nggak, karena di situ dicetak untuk jadi buruh pabrik. Oke. Tapi gue sudah ikrar gue nggak mau kerja pabrik yang shift. Jadi Gue maunya part-time? bukan office hour 8 sampai 5 gitulah. Oh, Gue nggak mau bukan kerja yang yang- malam. Oke. Karena gue pelor, ngantuan gue ya. Oke. Jadi kayak officially orang kantoran Yes. lah, 9 to 5 kalau Yes. pabrik jam 2007 gue dari Bandung, gue kerja pertama di Pulau Gadung di pabrik garment ekspor. ya berhubungan dengan disiplin ilmu Yes. dong. Oke. Pokoknya setelah berjalannya waktu pindah, terakhir tetap di pabrik berhubungan dengan tekstil. Gue pernah jadi sales, Mas, sales mesin tekstil. Oke. Gue door to door Oke. ke perusahaan-perusahaan buat jual mesin. Disitulah bakat muncul. Iya mungkin, Ya kan? mungkin. Oke. Di situ 2009 gue kerja di pabrik Barbie dan Hot Wheel. Wow, keren. Gue mainan Barbie. Enggak ada gue main Barbie. Adek gue dulu main Barbie. Iya, main Barbie sama main mobil-mobilan. Gue kerja di situ sampai 2019. Nah, 2019. baru Oke. gue baru resign 2019, dari masuk situ 2009. Nah, di situ itu gue mikir, karena gue kerja Senin sampai Jumat. Sabtu Minggu gue nggak ada kegiatan. Gue mikir apa nih yang bisa gue lakuin. Oh, Gue iya. Sabtu Minggu tuh sempat jualan yogurt, Mas. Jualan yogurt gitu, jualan keripik. Karena gue Sabtu Minggu mikir gue nggak ngapa-ngapain gitu. Oke. Hanya gue mikir kayaknya gue MC nih, tapi gue kalau event nggak mungkin karena gue kerja, Oke. ya kan? Yang cocok adalah MC wedding. Gue karena kasak kusuk tuh wedding saat biasanya itu. Sabtu Minggu, oke. Yes, kasak kusuk tuh cari channel di mana-mana. Karena apa? Pertama kali gue masuk 2009 di pabrik itu, nggak tahu kenapa tiba-tiba gue ditunjuk untuk jadi MC 17 Agustus di kantor itu. Karyawan lo tau berapa karyawan di situ? Range-nya antara 8.000 sampai 13.000 orang. Wow. Karyawan di situ. Dan dia ada mes Lu khusus untuk jadi- cewek. Gua nge-MC di mes yang isinya 3.000 orang, Oke. cewek semua, dan itu Acara pertama 17-an. Lomba makan kerupuk, Ya, lomba itu ada kayak malam karung. puncaknya. Oh, di malam puncaknya, selebrasinya. Mulai dari situ, udah tuh setiap ada acara di kantor, gue suruh jadi MC. Oh, jadi mau udah terpakai Akhirnya di situ, juga. dan gue mikir kayaknya gue udah MC wedding. Gue kasak kusuk. Ya udah gue side job jadi MC wedding, dan pertamanya malah di international wedding, di Chinese wedding. Lari-lari ke sini, gue akhirnya memutuskan untuk resign dan gue fokus di dunia ini. Pada saat memilih, oke, gue pengen jadi MC, apalagi MC wedding. Kebayang nggak akan jadi sampai dengan profesional MC wedding? Atau cuma sekedar ngisi kekosongan? Saat itu gue ngisi cuman kayak side job, karena gue Sabtu Mingguan nggak ada kegiatan, Mas. Oke. Tapi lama-lama gue kayak mikir ini kayaknya peluang, karena kemudian gue pindah departemen di continuous improvement yang banyak juga berhubungan dengan orang, mengasah public speaking gue. Akhirnya gue 2019 gue resign, gue bikin namanya dulu Wedding Learning Center. Tadu, sebelum gue bikin wedding learning center, jadi MC kan nggak gampang. Enggak, Mas, Jujur, zaman gue dulu. setiap wedding tuh, aduh, kadang akan menjadi handicap. Ini mungkin teman-teman juga tahu begitu, atau teman-teman WO yang lain begitu dapat MC yang, aduh, MC-nya nggak banget, yang ya lain dengan terlepas dengan attitude dan sebagainya, cara bicaranya, terus intonasinya luas apa enggak, ditambah lagi attitude juga. Apalagi untuk wedding kelas-kelas tertentu ya gitu kan. Dia benar-benar MC itu namanya aja udah MC, singkatannya kan udah jadi apa Master namanya? ya. Master ceremony, itu yang mengatur. Jadi peran MC itu kan pegang peran banget, ya kan. Begitu dia tidak bisa atau bikin yang nggak bisa menghidupkan suasana, Udah kelar. dan nggak gampang. Nah, apa yang Mas Haris lakukan
untuk mencapai atau bisa sampai kayak sekarang? Dulu itu gua belajarnya memang YouTube sangat terbatas. Nggak Ya, ada zaman saat dulu. itu belum. 2010 2011 tuh wedding tuh nggak ada di YouTube. Oke. Ada cuma 1-2. Akhirnya apa? Karena Kelas-kelas gua public speaking apa segala Nah, macam. gue sempet ambil karena waktu itu gue di kantor fokusnya ada di MC. Gue tuh di sekolahin mas sama kantor untuk Khusus public MC, speaking. public speaking dan MC di Talking. Gue Oh, sempet tahu talking yang Di Talking. punyanya si Becky sama itu Erwin Ya, Parengkuan. betul. Gue sempet di situ, di sekolahin di situ. Tapi di situ kan tidak ngomongin wedding. General untuk public speaking. Oke, Di situ gue belajar dan akhirnya gue banyaknya belajar. tapi ini paling nggak ada dasar. ada dasar tuh. Betul. Karena waktu itu wah ini udah harus sekolah di sini aja. Karena waktu itu harus ngisi KPI kursus apa gue ngambil di situ. Kemudian learning by doing lama-lama. Karena memang saat itu kalau ngomong mentor, jujur gue nggak punya mentor juga mas. Oke. Karena bingung harus ke siapa. Karena gue betul ya. MC wedding gue banyak yang gue kenal kebanyakan emang otodidak. yes. Lain dengan penyiar TV, penyiar radio, dia Ada jurusannya tuh. Emang ada dari broadcasting, ada sekolahnya. MC wedding kayaknya Gak ada. Ya gue belajar otodidak, kesini, kenal sama Mas Gandhi sama. Gue juga tetap belajar memposisikan diri. Belajar memposisikan diri itu yang nggak ada kuliahnya mas. Karena di situ gue harus bisa. Misalnya gue sama Mas Gandhi, oh posisi gue ada di sini nih. Gue sama si A, oh posisi gue ada di sini. Nah itu yang gue memposisikan tuh dalam arti maksudnya peran Yes. di dalam acara itu gitu ya. kadang Nggak selalu MC ya, posisi MC adalah ini baku begitu, nggak beda-beda. enggak beda. Kadang gue malah di situ merangkap sebagai all in. Oke. Bisa jadi. Oh iya benar, karena emang namanya MC kan Yes. pengertiannya. Malah kadang-kadang gue yang harus menjelaskan semuanya. Oke. Kadang-kadang. Nah itu public speaking gue yang gue pakai. Oh. Karena kadang-kadang gue datang di suatu event yang gue buta. Jadi public speaking yang Mas Haris pelajari atau yang dikuasai sekarang bukan hanya pada saat pegang mic untuk didengarkan tamu-tamu, tapi bagaimana berkomunikasi dengan Klien keluarga, kadang-kadang, klien, vendor. panitia, atau bahkan WO. Yes. Oke. Jadi itu yang paling penting. itu yang gue Jadi belajar kadang-kadang orang-orang nggak pelajarin. dan itu nggak ada kursusnya. Iya. Yang kayak gitu nggak ada kursusnya mas. Gue banyak belajar dari banyak WO malah. Gue saling sama Pranata, gue harus bisa menempatkan diri dengan Pranata. Oke. Gue dengan WOA, WOB, WOC, gue harus juga menempatkan diri. Kadang-kadang malah akhirnya karena mungkin gue udah sering dengan WO ya kayak Pranata gitu. Akhirnya mereka kayak bertanya gitu gimana. Dan gue kayak banyak sharing akhirnya. Dan dari sharing itu gue akhirnya suka bikin konten mas. Nah, ini seru nih soal konten. Ini salah satu kenapa Mas Haris gue undang ke sini. MC banyak banget. Jadi ya mohon maaf, MC yang lain nanti juga akan gue undang juga. Sorry, bukan karena itu. Karena Kebenaran semalu ngobrol. Jadi akhirnya gue yang ya, dapat. makanya sering-sering DM gue ya. Jadi gini, Mas Haris ini sering banget gue follow di IG-nya. Itu kalau teman-teman bisa lihat, follow dulu apa? Haris Nuzul. Haris.nuzul. Sekarang gue ada yang gue kembangin lagi. Apa? Harisnuzul.speakplanner. Oke, itu. Itu isinya adalah yang tadi Mas Haris lalui dari tahun 2009, terus memulai karir di MC 2019, sampai dengan sekarang berarti udah sekitar 5-6 tahun. Trik-trik, tips-tips bagaimana berbicara, bagaimana menata ataupun ya itulah ilmu-ilmu tentang ke-MC-an itu Mas Haris itu sering banget begitu. Bahkan sekarang punya Haris Nuzul Learning Center yang tadi di spill wedding awalnya Wedding Learning Center, tapi sekarang rebranding jadi Haris Nuzul. Oke, kalau itu bisnisnya itu oke lah, itu ada Another bisnis side. lagi, ada another side, bukan cuma karena jujur Pranata Cara juga pernah mengundang beliau sebagai pembicara atau di bootcamp kami itu. Tapi yang gue mau bahas di sini adalah Mas Haris sering banget itu ngasih tips, ngasih trik tentang MC. Itu juga sering gue lakukan ya. Cuma akan menjadi pertanyaan ke gue sendiri. Gue pengen tahu apakah Mas Haris punya sudut pandangnya yang berbeda atau sama-sama gue. Itu kan menciptakan MC baru. Gue menciptakan musuh buat diri gue sendiri. Kompetitor baru. Bahkan kita ada di asosiasi industri yang di situ bahkan banyak MC yang belum pinter atau masih baru, akhirnya karena mengikuti atau memfollow konten-konten masih akan jadi MC dan akhirnya menjadi sejajar. Itu serem apa
Gimana sih Mas Haris? Gini, itu sebenarnya gini, dari mana kita melihat dan Yang gue niatnya. pengen tahu. Oke. Ya. Ini kalau dari sisi gua, di 2016 kalau nggak salah, gue itu bikin channel YouTube, Mas. Ya. Karena gua kerja, Ya. gua kan nggak bisa ikut TM. Karena gue baru pabrik susah untuk izin TM, Oke, Mas. ya. Gue itu bikin channel YouTube. Bisa TM itu Technical Meeting Technical yang Meeting. dilaksanakan sekitar 2-3 minggu sebelum acara untuk membahas teknik Yes. terkait dengan acara tersebut. Dan gue nggak pernah bisa datang karena gue nggak mungkin izin. Akhirnya apa? Gue sampai sewa tuh fotografer, videografer, buat take salah satu acara gue di tempat yang gue harus cari dulu dong. Cukup proper lah. Cukup proper. Gue bener-bener sewa untuk take video gue A sampai Z dari opening sampai closing. Dan gue upload di channel YouTube gue. Tujuannya untuk apa? Supaya klien nggak usah banyak babi bu nanya, lihat aja YouTube gue. Kalau cocok silakan ayo, kalau nggak ya udah. Media jualan lah. Yes, istilahnya. awalnya itu. Oke. Ternyata YouTube gue itu dipakai buat newcomers di dunia MC wedding. Buat contoh. Buat kayak contoh, gitu. gue nge-MC mau kayak gini. Dan udah menghasilkan duit dari satu video itu. Tapi kan nggak seberapa dari Iya nggak sebenarnya. PMC lah Nah, pastinya. sebenarnya ya, gue nggak niatnya nggak ke sana sebenarnya. Iya. Tapi karena antusiasmenya tinggi, oh ternyata banyak orang yang membutuhkan tips and tricks untuk Karena jadi sampai MC wedding. sekarang banyak sekali MC yang gue rasa dia belum menguasain secara teknik. Yes. Akhirnya makanya karena suka ngomong, aduh MC-nya Kurang nih, gitu. apa segala macam. Nah, dari situ berawal dari situ, oh ternyata memang kalau zaman gue memang tidak ada sama sekali kan. Akhirnya gue mulai nyicil bikin konten-konten receh yang berhubungan dengan MC. Gimana sih kalau kasarnya gini, gimana kalau Tapi Mas ibaratnya Haris sadar nggak atau menyadari nggak kalau itu ternyata ya ini di luar dari humanis apa namanya kita berbagi ilmu apa segala macam. Itu kan menciptakan komputer baru. Awalnya gue berpikir gitu dan ada yang apa ya? Ngasih warning ke gue, Riz, lu kayak gini hati-hati, ntar komputer lu jadi tambah banyak. Iya. Tapi dari sisi itu, gue kan niatnya bukan apa ya? Bukan sok-sokan atau gue takut apa gimana, enggak. Ya. Ya di saat gua ngasih upgrade ilmu ke orang, ngasih tips, gua juga harus mengimbangi diri gua untuk gua ngupdate diri gua juga, Mas. Oke. Nggak yang serahnya nyokapnya misalnya, gua punya ilmu bikin nasi goreng, terus gua sebarkan ke orang-orang, gini loh cara bikin nasi goreng. Tapi gua harus punya ilmu, nambah ke upgrade ilmu, gua bikin nasi goreng spesial. Nasi goreng kambing. Nasi goreng kambing. Tapi saat itu Tapi ilmu nasi goreng spesialnya juga kan lo bagiin nggak? nanti ada saatnya, karena kan yang ini yang nasi goreng biasa ini masih banyak yang butuhin. Oke. Sekarang gue sudah meningkat ke nasi goreng spesial yang gue bagiin. Gitu. Berarti lu mesti bikin nasi goreng. Spesial plus telur plus kornet lagi nih Ya, gue harus kayak bikin. gini, harus kemana? Yes, gue harus upgrade. Dan kalaupun toh misalnya gue nggak mikirin masalah saat ini dapat duit atau apa enggak saat itu ya. Ya. Muncul Haris Muzilani Santan karena gue punya tim dong. Ya. Beda cerita itu kan. Butuh kos. Yes. Ya, Nah, pastinya. sama seperti kalau gue ngeliat Mas Gandhi. Kayak ini sekarang, kemarin dari Semarang, Lampung, Jogja. Lu kan sama Mas sama kayak gue. Itu dia, Lu nggak makanya. mikir hal-hal yang kayak gitu juga nggak? Nah, gue lihat dari silo juga nih. Makanya gue punya pemikiran itu sekarang gue pengen banyak sih yang nanya yang tadi gue tanyakan ke Mas Haris banyak lu bukan yang ciptain kompetitor baru terus apa untungnya Mas Haris ada learning center mungkin ada cost ada Yes. gue Kalau dapet nggak ada. duit, nggak gitu kan Kos keluar malah ya, paling yang nggak, ada. minimal waktu apa segala macam ya gue setuju yang tadi Mas Haris bilang begitu gue bagikan ilmu nasi goreng akhirnya kita kepicu untuk bikin nasi goreng spesial. Tapi ada satu poin lagi yang gue dapetin. Apa? Pada saat gue let's say ke satu kota ataupun ke teman-teman yang notabene katanya gue bagi-bagi ilmu dan segala macam. Tapi mereka, gue ketemu dengan kemarin di mana ya di Lampung kalau nggak salah. Itu ada pesertanya 50 WO. Ada 50 orang di situ. Gue bagi salah satu tips ataupun satu bagian dari karena ilmu WO kan Nggak bisa dalam satu hari, Mas. itu gue cuma dapat satu sesi yang cuma 2-3 jam gue bagi ilmu di situ. Emang banyak yang pastinya mendapatkan dari apa yang gue hasil. Tapi secara nggak langsung dan gue sadar mungkin nggak disadari oleh teman-teman 50 itu juga gue mendapatkan ilmu baru loh. Itu dia. Itu yang mungkin gue pada saat gue sering bilang kalau gue bagi-bagi duit gue nggak punya duit. Yes. Atau seandainya gue punya duit, kalau gue bagi-bagi duit ya duit gue bisa habis. Tapi kalau gue bagi ilmu atau
ya informasi deh, jangan ilmu, kok kesannya gue dosen gitu kan. Berbagi informasi yang ternyata itu bisa dipergunakan untuk sebagai dasar untuk mengembangkan diri. Yang gue bagiin kan punya gue nggak berkurang. Iya, malah bertambah kan. Nah, minimal oke, kalau gue bagiin 10, mungkin gue nggak dapat 10 lagi. Tapi minimal 1 atau 2. Jadi pada saat gue berangkat, gue bagiin ilmu itu, kalau diangkakan itu nilai 10, gue pulang minimal bawa 11 atau 12. Sepakat. Gue sepakat banget. Itu yang gue rasain. Nah, sekarang gue tanya lagi nih, kita diskusi. Berarti kita punya mindset yang kurang lebih sama. Ada nggak yang sudah Mas Haris bagikan ilmunya, dan ternyata dia jadi MC yang profesional dan akhirnya bertemu di satu ini? Gua nggak tahu ya apakah itu ngambil dari gua atau apakah itu kasarnya dia murid atau apalah bahasanya ya. Gua nggak tahu apakah dia memang pure dari gua, tapi kalau gua lihat dulu banyak orang yang minimal dari nonton YouTube gua, sekarang mereka sudah kayak jobnya tuh nggak berhenti gitu. Itu kayak membuat malah gua nggak takut, tapi menjadi sebuah kebanggaan buat gua, Mas. Kayak wah. Tapi pastinya dengan itu lo juga nggak sepi kan? Enggak, karena pangsa pasarnya juga beda. Dan kita punya pangsa pasar masing-masing. Kayak gua berpikir gini, ya jariah bersama aja gitu. Ya. Itu kan nggak mudah ya untuk kayak gitu kan. Jadi apapun yang gua kasih, ya gua selain gua nanti dapat. Misalnya gue bikin sharing session gitu. Ya tadi Mas Gandhi bilang gue ngeluarin 10, gue pasti dapat minimal 11 atau 12. Dan ditambah itu kayak gue pernah ke Makassar, Mas. Saat gue ke Makassar, gue dapat ilmu. Gue di saat itu juga gue ambil course MC Bugis Makassar di Makassar langsung. Abis membagikan ilmu, gue cari ilmu lagi di Makassar langsung. Jadi ini yang memicu kita. Nih ilmu gue udah bagiin semua, gue mesti nyari ilmu lagi. Karena bukan berarti gue bisa MC Makassar, tapi minimal gue tahu MC Makassar ternyata beda loh Bugis dan Makassar. Minimal gue tahu itu. Minimal gue tahu urutannya kalau Bugis seperti ini, Makassar seperti ini. Dan saat hari misalnya tanggal 1 gue ngasih training, tanggal 2 gue ikut training. 2 hari berturut-turut di Makassar. Keren. Jadi nggak semata-mata gue ntar pulang gue kosong juga, gue harus ada isinya gitu loh. Justru malah kali tadi itu jadi pemicu Mas Haris untuk lebih mengembangkan lagi. Kayak nanti gue mau ke Solo, gue nggak mata gue training, tapi gue juga ikut training nanti di sana. Iya, jadi sekalian jalan, gue berbagi dan gue dapet gitu. Itu salah satu yang mungkin itu saya nggak semua orang bisa dapat kesempatan itu. Setuju. Ya kayak Mas Gandhi juga sekarang ngobrol dengan 50 WO yang ada di Lampung. Minimal dari satu orang dapat insight banyak banget kan. Nah itu juga mendapat kepuasan tersendiri itu loh, Mas. Iya, betul sekali. Beda halnya dengan ada beberapa MC yang bikin kelas yang dia tidak upgrade diri, akhirnya dia malah kelibas. Nah itu yang sering terjadi teman-teman, ada nih, aduh ngapain gue bagi-bagi, yang ada kompetitor gue bersaing gue, akhirnya gue malah jadi nggak laku karena dia nggak update diri dia, Mas. Dipasang sama mereka yang baru-baru. Iya. Dia dikasih ilmunya, terus dia punya modal lebih gede, misalnya akhirnya terus dia menyesali. Dan nggak sedikit di gua, kalau misalnya gua ada training, malah beberapa orang yang punya lembaga training ikut training gua, dan nanti dia akan mengajarkan ke murid-murid yang lain. Kalau ngomongin secara kompetitor, gua kayak double kompetitornya. Gua ngasih training ke trainer, si trainer ngasih training ke double kan? Tapi buat gua, ya udah kita sudah punya garisnya masing-masing gitu loh. Setuju. Ini keren banget. Ini buat teman-teman juga karena emang bukan sok menasehati. Oh enggak dong. Tapi emang ternyata jangan takut untuk kita berbagi ilmu untuk membesarkan. Karena gue punya prinsip gini, Mas. Kalau gue pengen jadi orang besar, ya kita besarkan orang lain. Yes. Siapapun itu. Karena kita akan jadi besar bareng-bareng jatuhnya. Betul. Dengan mereka besar, kita akan ikut besar. Kayak tadi ada kepuasan tersendiri, terus juga ya selain dengan amal jariah kita bisa pastinya kalau ilmu kita bisa kepakai oleh orang lain dan orang itu bisa bermanfaat untuk dia, nggak mungkin lah kita terus gak dapat pahalanya kalau kita pikir ke sana. Tapi ada satu hal lagi yang ini juga buat teman-teman yang tadi gue bilang jangan takut berbagi, biar gimana pun juga, apalagi kita di dunia jasa ya. Mau semua resepnya ataupun ilmunya Mas Haris disampaikan, kayak gue membagikan, hasilnya kan beda. Kayak contohnya gue ngasih teks ini yang teks gue kasih. Iya. Dia yang nyampein sama gue yang nyampein itu beda.
Dan belum tentu Mas Haris lebih bagus. Bisa jadi dia lebih bagus. Yes. Nah, sekarang tinggal gimana kita mengembangkan Meraciknya. meraciknya. Poinnya dari saya cuma bisa ngasih rumus bikin nasi goreng. Kemudian dia punya inovasi nasi goreng gila tambah mie dan itu kreasinya dia. Nih, kayak contoh ngomong nasi goreng, gue datang ke satu daerah, ini bikin nasi goreng spesial, terus yang menerima cuma bilang, Mas kayaknya kalau saya tambahin kecombrang misalnya gitu kan. Itu jadi ilmu baru buat gue. Telur mata sapinya kayaknya gue tambahin 1. Iya kan? Itu jadi spesial buat dia loh. Itu jadi mata-mata. Iya. Jadi itu beda kan? Ya. Kayak gitu. Jadi kayak misalnya gue juga kalau misalnya ngasih share ke teman-teman, gue mintanya jangan kosongkan gelas kalau gue. Gue cuma minta siapin minimal 1 tetes. Kalau kosongkan gelas tuh kesannya jadi kayak dia harus mengeluarkan semuanya dan menyerap dari gue nggak mau. Karena lu sudah punya value sendiri. Gue minta siapin 1 tetes buat gue, biar gue bisa kasih warna di gelas lu. Cakep nih kata-kata keren banget. Ini lu baru. 1 tetes aja. Setidaknya gelas lu punya warna dari gue. Kalau lu kosongin, bisa jadi gelas lu nggak akan penuh lagi nanti. Ternyata punya gue cuman nggak ada setetes yang gue kasih ke lu. Ternyata lu udah punya lebih dari gue. Dengan 1 tetes, gue bisa kasih warna ke gelas lu. Jangan sianida tuh tetesan. Kasih aja nih mas semua nih. Oke, buat teman-teman semuanya, kalau diikutin ngobrolnya, gue sering banget ngobrol sama Mas Haris. Kemarin kita sebutkan 3 hari, isi ngobrol begini nggak selesai. Gitu kan. Banyak banget yang perlu kita kulik, tapi paling nggak mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan atau informasi buat teman-teman semuanya, khususnya yang bergerak di industri yang tidak jauh dari kita. Yes. Gue punya prinsip yang sama. Kalau kita pengen mensuburkan suatu ladang yang luas, yang industri ladang ini adalah ladang industri pernikahan, gue nggak mampu sendiri. Iya. Ya, gimana caranya? Gue ajarin orang-orang untuk nyangkul, gimana cara orang-orang untuk ngasih pupuk bareng-bareng, dan akhirnya ladang itu jadi subur, dan kita bisa tanam apa aja jadi buah yang bisa kita nikmatin bersama. Oke, terima kasih banyak sama-sama Mas Gandhi. Sukses selalu, wah luar biasa. Semoga saya ada 400 episode ini. Tenang, buat teman-temannya nanti kita akan kupas terus dengan yang berhubungan dengan industri pernikahan. Buat teman-teman vendor yang lainnya, kalau yang pengen bergabung di sini, hubungin nomor di bawah ini. Atau komen di sini. Buat yang lainnya juga boleh komen siapa yang yang sekiranya kita akan undang, kita bahas. Tapi note gue tadi gue nggak mau bahas soal teknis ya, karena itu kayaknya udah banyak di channel lain. Kita dari POV yang berbeda. Oke, sampai ketemu lagi di Pranata Culture berikutnya. Bye-bye.